itu jenengan harus jujur selera jenengan tanpa memikirkan norma-norma. Wis kandhani dibalan-baleni ae. Karena apa? Karena bahasa yang jenengan pakai berdua itu ada bahasa perbandingan. Jogong ini lho, kan gelem ta. Karena kita ngomong pertemanan itu harus equal, harus setara dalam pertemanan. Kalau enggak, bahaya. Tercederai bahaya. Bahaya. Mending diomongno kita awal. Pai-pai di depan. Klausul pertemanan niku lho. Sehingga ketika ono apa-apa gak sampe grundel, lho iki sesuai kesepakatan kok. Iku pertemanan apalagi ngomong bisnis, ngomong percintaan gitu. Klausul harus jelas. Makanya untuk seseorang yang malesan, yo kamu harus punya toleransi terhadap pasangan yang ngatur. Karena kamu malesan, Bos. Lek kamu malesan, pasanganmu malesan, gak ketemu. Podo malesane. Iya, gak ketemu. Gak akan ada perubahan di situ. Iya. Sedangkan pasangan yang harus saling mencintai, ketika kamu cinta pasti kamu membangun kok. Kamu masih mendevelop kok. Ya makanya misalnya kamu malesan di bidang apa ya? Pekerjaan rumah lah. Ya, kamu malasnya di bidang pekerjaan rumah. Tapi cari cuan. Tapi kamu golek duit tak wegen. Sedangkan bojomu lek urusan golek duit dijak mikir beludrekan. Ampun wis, sama. Kowe ngerti kowe untuk jatah nafkah. Tapi lah nek kon setrika kon ngono mbok juara siji lho ya wis. Kalian pasangan yang pas. Iku tumbuh ketemu tutup lah. Iya kan klop. Saling melengkapi. Makanya betulnya yang klop gitu. Walaupun tumbuh ambek tutup iki nggak akan pernah sama. Karena tumbuhnya bodele ya apa, tutupnya ya apa. Pasti ono friksi. Fungsinya beda-beda. Iya. Tapi ketika dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Pantas. Dan bekerja dengan baik. Iya. Dari Bunda Alwi, Kak boleh cari solusi di sini kah? Gas, silahkan. Langsung saja Bunda. Dari Andi Game. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Udah lama gak nongol ini nggih. Nggih. Kenapa orang mencari kesalahanku? Karena dia gak iso ngungguli kehebatan sampean, makanya digolek kesalahan. Untuk menjadi nomor 1, iku ada 2 faktor. Percepat dirimu atau perlambat musuhmu. Untuk orang yang malas, iku pasti akan berusaha memperlambat musuh. Akhirnya banyak ditempelkan dengan kerja cerdas. Padahal kerja cerdas gak kayak gitu. Karena kamu mencederai orang lain. Kerja cerdas mencederai orang lain. Iya kan kerja cerdas toh. Misal nih, harus jadi nomor 1 dalam balapan. Kini malas mager nih. Melaku aja. Balapan mager. Iya. Ya apa caranya menang? Ya musuh-musuh gak kecekluk. Curang berarti ya. Cerdas gak? Cerdas sih. Cuman curang, mencederai orang lain. Lah kan mencederai orang lain. Dan seringkali orang yang curang dalam tanda petik yo. Karena cerdik sampai curang kadang-kadang sangat abu-abu. Lah lihat ya apa garis jelas sih antara curang dan cerdas. Ketika kamu cerdas, kamu yang kamu lakukan pasti win-win solution, gak ada yang dirugikan. Tapi kalau ada yang terugikan, walaupun kecil, iya kan dirugikan. Gede cilik rugi-rugi aja bos. Dari Bimai Rezeki, kalau umpan pancing pakai deko umpan pancing, kita nggak ada yang hobi mancing kakak. Lah jenenge pengen mancing kerusuhan tak urui carane, pinter aku. Ya lek mancing iwak sepurane. Nek mancing kerusuhan monggo binarak mriki. Karena aku tipikal apa ya, masku ambek aku beda. Masku iku iso enjoying fishing. Mancing sih iso. Oh, dhewe gak iso Pak Yon. Lah nek aku adalah orang yang apa kayak diomongnya ebes. Walaupun ebes dulu ada tukang pancing. Ebes iso menang mancing. Tapi di usia beliau ketika wis aku rodok gerang ngomong,
Aduh lah apa sing ngentekno waktu model koyo ngono. Kepin umpan sing apik, duit 50.000 budal nang pasar pancingan nang kono. Wis, butuhmu Sama apa? mancing tumbas mawon. Lah iya, makanya kalau kita ngomong mancing kan tergantung kebutuhan. Ketika kamu adalah orang yang mancing untuk makan, kamu mancing untuk mendapatkan ikan, tapi kamu punya uang, ya emang waktumu. Mending ke pasar. Iya, tapi kalau emang kamu suka filosofinya mancing, kamu suka ketenangannya mancing, kamu suka vibes-nya mancing, melatih kesabaran dengan mancing misalnya. Gak sepakat sih sama kata-kata melatih kesabaran. Kamu pokoknya nyaman. Dia merasa mancing tepat untuk dirinya. Iya, akhirnya kan kesabaran itu dilihat orang lain. Kok iso meneng ae? Karena dia enjoying the time. Sendiri nguasno banyu. Hunus toh. Iya, hunus. Tapi ada cerita juga sih, iku di keluargaku satu-satunya orang yang senangane mancing itu Webes almarhum. Waktu di Probolinggo, kan deket pantai toh. Deket dermaga, itu yang dilakukan itu jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Mancing nang laut. Aku tahu nyoba, tapi gak ketemu. Aku sih gak. Ya, maksudnya bukan nyoba mancing di laut ya. Cuma pernah diajak mamiku waktu itu nanggone apa Tanjung Kodok itu. Ya, daerah Tanjung Kodok nah. Wisata bahari. Wisata bahari, heeh. Karena hotel itu diajak nginep sana. Lah waktu itu aku pengen sok-sokan kok nanggone TV ngono lah nang balkon jam-jam 10 ngono. Merasakan semilir angin pantai. Marino kelet kabeh. 5 menit, Bos. Gak kuat. Gelondong aku bisa masuk angin. Gak mampu. Hoax gaya aku ngono iku. Tapi kejadiannya habis ngono gue ben. Wah, iya karena kan ono passion ya di situ. Itu membahas jati diri lagi. Gak harus kita sama jati diri dengan orang tua kita. Karena kita manusia atau individu yang dibangun di zaman yang berbeda dengan referensi yang berbeda. Plus lingkungan yang berbeda. Pergaulan yang berbeda kan ya. Iya lingkungan itu banget. Karena kan kayak misalnya aku pengen didik anakku. Yang notabene anakku adalah makhluk sosial juga. Oke, anakku tak kayak nilai A, B, C, D, E, F, G. Tapi kan aku nggak tahu di lingkungan dia teman-teman sebayanya dikayak nilai opo ambek wong tuane mereka yang akan membuat A, B, C, D, F, G ini tadi berkembang jadi ono sing A aksen, sing ini mungkin dadi telu, ya toh. F dadi L, who knows? Kayak ceritanya Bahri kemarin kan. Ya. Kan anaknya lagi di Kediri. Ya. Nah di sana ikut kangkang pondok. Kebiasaannya dia di sini diatur dengan polanya Bahri. Tapi ketika di sana dia ketemu Bahri di beberapa hari selainnya dengan Bahri kan di sini. Ya. Bahasanya sudah berubah. Aturannya juga berubah. Oh iya. Karena aturan kangkang dengan aturan Abine ya beda. Beda. Makanya gimana seorang ayah atau orang tua itu memanage anak agar tetap di real yang dia inginkan. Kemungkinannya misalnya ketemu kangkang, harapannya strik toh kenceng. Ketemu kangkang iki iso bledot-bledot. Lah ya apa caranya bledotan iki tanpa harus mematahkan untuk kembali ke real? Oke, nantekuan kono iku iso dikirikno Didi, misalnya melenceng kanan yo. Tak kirikno, lah gak ketemu jalur sing sama. Atau nek iki sik masuk rel, iki menggo ini gampang geser gitu ya. Ini lanjut di pertanyaan berikutnya. Live ini tiba-tiba muncul kok pas dengan apa yang saya rasakan sekarang, sebuah pembahasan yang mendalam. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ya, kalau berarti kita akan bahas lagi jati diri setelah bacain komen. Kemarin aku tanya pada diriku kenapa aku gak punya teman dan malas keluar rumah. Akhirnya dapat jawaban dari sosmed bahwa berteman itu gak lebih baik. Jadi banyak-banyak bersyukur. Iki apa sih ngomong ngeder-ngeder iki rek? Telepon
telepon. Oh ala Allah, nggih ngapunten. Tiba-tiba hari ini ada masalah. Aku difitnah sana sini sama orang yang gak nurut, yang menurut aku dia dituakan. Ini dari bundanya Alwi tadi yang. Lah iya, karena kan jenengan nggak sesuai sama yang dikarepno. Makanya aku ngomong, iku mang lho jenenge wong iri. Itu kan maksudnya orang yang dituakan, kenapa dia sampai fitnah versinya? Aku ngomong bahasa fitnah menurut versinya ibu iki ya. Ya karena kan ibu gak gelem diatur. Gimana agar ibu ini diatur? Harus dikasih hukuman. Harus dikoreksi. Diomongi gak iso, harus dipatahkan. Sehingga dia menyerah. Iku. Kan tujuannya orang mau memfitnah mau apa kan menunjukkan bahwasanya eksistensinya dia lebih nyata. Eksistensinya lebih besar daripada orang yang dia patahkan toh. Makanya ketika ono dua eksistensi gede terus tarung, ajar. Sampai akhirnya dari perang toh. Perang dunia pertama kan gara-gara dua eksistensi yang loh. Aku tiba geger geden ngono iku lho. Akan selalu muncul seperti itu. Iya, ya intinya apa? Ego. Gimana kita berpikir tentang prioritas kita. Dan ketika kita bahas jati diri tadi, buat Mbak Sopo itu Bunda Alwi. Duduk sing sadurunge. Terima kasih, Mang. Saya tak kelihatan. Yo daerah kuno. Daerah ini. Yo. Oh ini dari Irsyad Ibad. Ya, masih Irsyad Ibad. Ketika jenengan pengen tahu diri jenengan sendiri, apakah punya teman api atau gak? Iku Bunda Alwi yo. Punya teman api atau gak? Engko tak bahas maneh. Liyane iku. Ya, ketika jenengan pengen mencari jati diri jenengan, itu jenengan harus jujur selera jenengan. Tanpa memikirkan norma-norma. Abaikan norma dulu. Sampeyan terima sih ae. Ini satu pertanyaan lagi. Gak. Sampeyan terima sih ae. Aku tak bahas iki. Jadi kalau kita pengen tahu jati diri kita, yaitu dengan cara kita jujur atas semua selera kita. Tanpa ngomong tentang norma. Norma agama, norma susila, norma masyarakat, jadi dibahas norma. Jujur dulu sama selera. Ketika sudah ketemu seleranya seperti apa, itu jenengan akan ketemu sama jati diri. Ketika udah ketemu dengan jati diri jenengan seperti apa, maka di situ jenengan akan bisa mengatur hidup jenengan. Ngaturnya seperti apa? Oh, karena seleraku, misalnya, aku seleranya adalah cewek cantik. Lah, ini kan adalah goals yang harus tercapai. Lah, versi cantik ini yang bisa dicari nantinya. Atau aku suka versi cewek mandiri. Karena aku malesan, aku seneng di nurturing apa ya? Aku seneng diladeni. Ya wis, tipikal cewek sing seneng ngladeni, iku kaya apa? Berarti dhek iku lek seneng ngladeni iku manut gak? Lah nek manut iku kayane gak seneng ngladeni sih karena aku butuhne iku bojo sing ngladeni dan iso ngerti tanpa diperintah dia udah jalan. Berarti golek bojo sing kreatif. Oke, ketika aku golek bojo kreatif, kemungkinan nih dia juga banyak ide. Ketika dia punya banyak ide, berarti rada gak manut ambek aku, tapi iso ngladeni aku tanpa aku merintah. Ngono lho. Iku bojone kon gak ilmu kebatinan. Sing ngerti batine bojone. Gak perlu. Karena setiap orang sing ngono iku seneng surprise, ngono pasti senengane gerabak. Kenapa kok gak nyaman banget ada apa? Gak betul minta Pak. Oh, untuk kontrol. Saya lanjut. Pertanyaannya hilang kabeh berarti, Bang. Oke, aduh nang kono kok. Oh iya. Bacakan langsung ya. Oke. Yo nggawa mikir rek. Kok cek kono yo krungu sih nang kono. Enak ae peno iso ambek istirahat. Terus ngono. Mari mlebu maneh. Iya wis aku paham. Dijogok sih. Gini stene, sih. Oh, ngene. Paham aku jelas mbak nyulik.
Ngono iku lho, iku jenenge nyolong nyolong balung. Iku makane baterai temenan lho. Iya, baterai menyelamatkan jenengan dadi iso nyolong balung. Gus, kenapa kok pasangan selalu menyalahkan walaupun dia membuat kesalahan yang lebih fatal? Lah, iki berarti pasangannya podo gak sehat antara sing curhat sampai pasangannya. Karena dua-duanya sama-sama pakai bahasa perbandingan. Lo yo aja dicedhekno mik ngono rek krungu kerawes-kresek iku lho. Kan ASMR toh. Iya, pas foto hanya ASMR. Ketika dia pengen nyalahkan berarti iki koyane cerita wong wedok yo. Sampe gak nyebutno jenenge. Andriyanti Wiwit. Andriyanti Wiwit. Andre jeneng lanang, Yanti jeneng wedok, Wiwit jeneng lanang. Wiwit lanang iso wedok iso. Lah iki lho, bingung aku. Ya yang jelas kenapa pasangan jenengan seperti itu selalu menyalahkan karena dia iku biyen dididik orang tuanya untuk mencari salah bener tapi gak diajari golek solusi. Seolah-olah kalau wis ngerti sapa sing salah sapa sing bener, solusine metu padahal enggak. Jadi butone ya untuk luwih cerdas ae nambahi ilmu. Intinya itu. Karena kurangnya ilmu akhirnya dia seneng nyalah-nyalah no. Rata-rata wong seneng nyalah-nyalah no pasti kurang kok ilmu nih. Tapi lah nek wis ilmune bolak-balik kiwa tengen wis bek, dia akan bisa mentoleransi. Oh alah dhek ngene karena iya anjene kemampuane mikir sakmono. Maka akan diajari bukan disalahkan. Nah, ini kan kadang menyalahkan dan koreksi ya, itu digabung. Ngoreksi dengan emosi akhirnya menyalahkan. Koreksi dan nyalahno beda. Kenyataannya banyak orang yang menggabungkan kedua. Enggak, dia itu bukan koreksi, dia itu sudah menyalahkan. Tapi seolah-olah koreksi, alasannya koreksi, padahal sini nyalahno. Ini dari Bunda Alwi, padahal aku sudah jarang banget keluar rumah. Kemarin-kemarin baru keluar rumah karena bantu rumah nenek meninggal. Ini yang tadi masalah sama tetangga tadi loh. Ya berarti sampean niku rumongsane berarti sampean lu sugih mbek tangga sampean gak? Sik, sampean jawab iku sik. Jenengan lebih kaya enggak secara finance? Atau lebih menarik secara ini? Fisik. Jenengan udah menikah? Udah suaminya masih ada atau sudah single lagi atau seperti apa? Iku karena iso dipecah. Ya karena permasalahan beda kondisi, beda solusi. Iya, dan satu yang jelas nggak pernah salah untuk kita memilih teman. Yang salah ketika kita memilih kenal. Jenengan belum kenal wis ngomong si A si B ku jahat, oh berarti jenengan ngawur. Tapi ketika jenengan udah kenal, ternyata sikap dan sifatnya si A si B ku gak fit sama jenengan, terus jenengan maunya cukup kenal aja, nggak mau lebih untuk berteman, ya itu fine. Harusnya seperti itu. Agar kehidupan kita juga lebih enak, lebih tenang. Kenapa? Ya belajar tenang dhisik. Ben kok nang swarga gak jumbul. Ini dari Finanzil. Kula telat join Gus. Nanya lijan kula telat join bahasan apa niki? Bahasan tentang golek jati diri, Kang. Nah, ini lanjut ke pembahasan berikutnya. Pertanyaan entek. Oh, lanjut ke pembahasan yang tadi mau dibahas tuh. Sing endi Mang? Tentang mencari jati diri. Oh, gak sak mari niku. Waktu yang tepat. Gak sak mari nih, sampean waca sik. Ndukure Mang, sing Mas Mang. Oh, no. Duduk. Tentang mari tak bahas, Mang. Apa maneh? Wifi. Ya itu tadi sing bundanya Alwi Mang lho. Bunda Alwi tak bundanya Alwi sih. Lah ya Bunda Alwi Mang kan bahas tentang padahal masalah saya itu malas untuk berteman. Kalau malas berteman sampai sekarang yang notabene kita adalah makhluk sosial berarti yo
ada trauma, dan ketika trauma itu butuh diselesaikan. Dan ketika ono tadi pasangan yang seperti itu, aku yakin pasangan jenengan pun merasakan hal yang sama sama jenengan. Jenengan nganggap kesalahannya pasangan gede, dan pasangan jenengan nganggap kesalahan jenengan berulang-ulang, ngono iku lho. Wis dikandani. Dibalan-baleni ae. Karena apa? Karena bahasa yang jenengan pakai berdua itu adalah bahasa perbandingan. Sing golek iku bener salah terus. Oh, kok ini terus ya? Ya karo, Bos. Aja takon ana. Apa sih? Mantak gaire ini ngelak maneh. Wes. Ono pertanyaan mana? Saya cek maneh. Bunda Alwi, mboten sugih Gus. Saya sudah menikah, suami ada, anak ada satu. Kulo gak menarik banget. Dia tuh direni apa? Lah itu masalahnya. Karena ono fitnah itu masih ono iri ngono lho. Apakah jenengan gak sekomplotan dengan ibu-ibu pengajian itu? Atau ketika ono keputusan pengajian jenengan menolak karena menurut jenengan gak masuk akal? Sehingga jenengan harus dilemahkan lewat jalur fitnah itu. Tujuan fitnah kan untuk melemahkan toh. Apa maneh? Sedangkan banyak orang yang sepakat dengan ide sampean mungkin. Ya, akhirnya wongnya rumangsa dinyek. Rumangsa tidak terlalu kurang berkuasa. Dari Irsyad Sibat, mohon izin bertanya, kenapa ujian datang tidak lepas dari apa yang menjadi sisi kemuliaan seseorang? Angel sih bahasanya. Ujian datang tidak lepas dari apa yang menjadi sisi kemuliaan seseorang. Samain kasih contoh kasus saya. Karena aku bahasanya terlalu sastra banget. Aku jawabnya sastra itu akan lebih sulit untuk dimengerti dan dicerna oleh batin beserta alam pikiran kita yang seluas jagat raya dan sedalam samudra. Ini bukan membaca puisi ya. Iya, bahasanya ngono loh. Lanjut pembahasannya wes. Ini sambil nunggu teman-teman komentar, kita lanjutkan ke pembahasan tentang. Jadi aku nyoba gerabak ya, bener atau gak simpulanku ini tolong dikoreksi tentang kenapa ujiannya seseorang itu selalu dekat dengan kemuliaan. Kalau kemuliaan kok kelebihan ini. Misalnya mengangkat derajat. Kan salah satu naskahnya itu kan ujian itu tidak untuk mengangkat derajat seseorang juga kan. Menaikkan. Terus ini iku menurut sampean apa sih maksudnya pertanyaan itu, Bang? Contoh kasusnya. Udah bingung. Soalnya pertanyaannya ngono ya. Ngene gak le bersastra lu. Lagi aku misalnya wong sugih ngono. Akhirnya godone donya. Misalnya wong pinter, godone apa? Godone loro maksudnya. Apa ya? Bisa jadi wanita juga. Kalau orang laki-laki. Lah misalnya cewek pinter, godone. Godone ya iso cowok. Ya sembawane iso dadi kudo soalnya, Mas. Makanya kita iku ngerabak bingung golek contoh kasus. Apakah ketika kamu kaya tiba-tiba kamu harus jatuh miskin? Apa seperti itu atau ya apa? Atau ketika miskin diuji untuk menjadi kaya. Lo ya kok wayal-kayal biasanya. Ini kan gini, mencari jati diri ini dalam dalam psikologi perkembangan. Kan ada tahapan-tahapan usia mencari jati diri. Biasanya di usia remaja yang identik dengan belum menemukan jati dirinya. Menurut sampean ya apa? Jati diri iku malah pencariannya gak remaja, Bos. Lah gaya aku. Ketika seseorang sudah berpikir kritis, malah di angka 330. Udah banyak pengalaman, ketembak sana sini, terus merasa kosong. Apa ya? Aku sudah punya uang. Ada yang hilang dari diriku. Aku sudah punya waktu. Aku sudah punya keluarga, tapi kok kosong. Iku sih. Tapi kalau selagi di umur-umur, ya mungkin misalnya remaja, gaya aku bukan nyari jati diri ya, lebih nyari passion. Seharusnya untuk mengenali
bakat apa yang kamu punya. Dari semua contoh di keluargamu dan lingkunganmu, mana yang iso fix dan match sama tubuhmu, iku remaja. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.